Halo Sobat Wisatawan, berkunjung ke Tanah Toraja mungkin salah satu keinginan dari teman-teman. Kebudayaan suku Toraja yang populer di masyarakat adalah adat pemakamannya yang bisa dibilang unik, yang mampu memikat wisatawan. Selain itu, ada banyak objek wisata yang terdapat di Tanah Toraja, khususnya di Sanggala. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaannya. Objek wisata ini tidak kalah menarik dengan objek wisata yang sudah terkenal sampai ke mancanegara, seperti wisata religi, patung Yesus Buntu Borake, Londak, Ketekesu, dan lain-lain. Nah, apa saja ya objek wisata yang terdapat di Sanggala, Tanah Toraja ini? Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Yang pertama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai objek wisata Sakpa Bayo-Bayo. Tempat ini dulunya dikelola oleh penganut animisme atau kelompok Aluk Todolo yang dijadikan sebagai tempat memuja dan dikeramatkan. Seiring berjalannya waktu, penganut Aluk Todolo semakin berkurang karena tempat ini sudah jarang digunakan, maka pihak gereja khususnya gereja Katolik ingin melanjutkan tempat ini sebagai tempat ibadah. Pihak gereja meminta izin ke ambe-ambe tondok atau penghulu-penghulu di Sakpa Bayo-Bayo sehingga disetujui untuk dijadikan tempat ibadah, tetapi tempat ini tidak dikristenkan. Tempat ini terbuka bagi semua kelompok untuk datang berdoa seturut dengan keyakinan dan cara mereka masing-masing. Di tempat ini terdapat patung keluarga kudus, Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Yesus. Patung ini menggambarkan cinta kasih dalam keluarga, di mana di situ dilukiskan Yesus berumur 12 tahun didampingi Maria dan Yusuf. Tak hanya itu, mereka juga mengenakan pakaian adat Toraja. Lokasi ini menjadi ikon budaya yang dipadu dengan wisata rohani dan alam Tanah Toraja. Nah, kali ini kita akan mendengar sedikit penjelasan tentang Sakpa Bayo-Bayo dari salah satu pengelola di tempat ini. Silahkan disimak baik-baik ya Sobat Wisata. Jadi sekarang kita berada di Sakpa Bayo-Bayo, lengkapnya bernama Pusat Ziarah Keluarga Kudus Nazaret Sakpa Bayo-Bayo Toraja. Jadi ini adalah destinasi wisata rohani di Toraja. Jadi bisa dikatakan destinasi wisata rohani yang kedua ya. Kalau misalnya yang di Borake bisa dikatakan juga bagian dari destinasi wisata rohani. Tetapi Sakpa Bayo-Bayo ini secara khusus memang pertama-tama ditujukan untuk sebagai tempat berdoa. Tetapi diberi bingkai frame sesuai dengan kondisi kita membutuhkan refreshing supaya bisa lebih segar. Nah, kita datang di sini untuk berdoa tetapi sambil juga berwisata. Itu tujuan utama tempat ini. Tempat ini sebenarnya bukan sebuah tempat yang dibangun dari awal. Tempat ini lebih tepatnya dikatakan destinasi wisata ini ditemukan. Jadi alam atau pencipta sudah menyediakan, lalu kami para orang-orang yang menggerakkan pembangunan atau pengembangan tempat ini kemudian memberi poles-polesan, tetapi yang paling utama adalah alam sendiri sudah menyediakan tempat ini sebagai tempat yang sangat spesial. Karena menurut sejarahnya kawasan ini, khususnya kawasan yang ada di sekitar sungai, hulu sungai di depan kita ini atau di belakang saya ini merupakan situs tradisional masyarakat Toraja yang sudah dikenal selama mungkin sudah berabad-abad, sudah sangat lama. Masyarakat yang masih memiliki kepercayaan tradisional yang biasa dalam literatur agama tradisional orang Toraja yaitu Alukta sudah lama
melakukan upacara-upacara ritual kepercayaan mereka di tempat ini. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, lalu bertemu dengan kepercayaan itu, lalu sebagian besar kemudian orang Toraja berpindah ke Kristenan, sebagian diantaranya adalah Katolik, lalu kemudian kami berinisiatif membangun tempat ini sebagai tempat berdoa atau tempat ziarah umat Katolik. Itu secara khusus. Tetapi sebagai tempat untuk berdoa, ini terbuka untuk umum. Siapa saja, sebagaimana sering kita lihat atau dalam buku tamu yang kami juga sediakan di sini, pengunjungnya tidak hanya umat Katolik, tetapi semua umat beragama. Dan penggunaannya memang kita buka untuk semua saja yang ingin menjadikan tempat ini untuk melakukan mungkin penyegaran, berefleksi, mengasingkan diri dari dunia yang sibuk, lalu datang ke sini untuk merefleksikan kembali kehidupannya. Semoga kembali dari tempat ini mereka kemudian lebih segar untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari. Nah, kembali ke ciri khas tempat ini. Ini adalah destinasi wisata terpadu. Yang pertama itu destinasi wisata rohani, menyatu dengan destinasi wisata budaya, juga dengan alam. Itu di bawah sana itu langsung kita melihat, loh, asalnya sungai, dari mana kita dapat melihat asal sungai. Lalu di tempat ini, di kawasan ini juga ada banyak gua, lorong-lorong gua yang sebenarnya pada satu waktu kalau persiapan kami di sini sudah siap, kami akan mengajak pengunjung untuk menelusuri gua-gua itu. Karena itu kan tidak bisa dibuka begitu saja, karena kan butuh safety, butuh mungkin bagaimana mengedukasi pengunjung supaya tidak merusak jalanan sepanjang gua itu. Di situ ada sumur namanya Bubunnya Puang, sumur Tuan. Kalau ini kan Bubunnya Puang. Nah, disitulah yang sebenarnya ada namanya pemali, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang berpakaian gelap, baju ya, berpakaian gelap, disarankan tidak ke sana. Nah, di Sapak Bayo-Bayo, salah satu yang terbesar adalah di spot ini. Ada ratusan tengkorak, sebagian mungkin sudah hancur, ada sebagian yang lain masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sekaligus kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan bahwa kita setelah meninggal yang bisa bertahan cukup lama hanya tulang-tulang, hanya tengkorak, dan semua bentuknya sama saja. Kita tidak bisa, atau sudah sulit sekali kita orang awam mengidentifikasi ini siapa. Yang kedua, Suaya merupakan kuburan raja-raja yang ada di Sangala. Kuburan ini berada di satu sisi dinding Bukit Cadas yang dipahat dan dibentuk kantung-kantung. Di sana juga terdapat patung-patung atau biasanya disebut juga tau-tau. Tau-tau dari para raja dan keluarga raja diberi pakaian seperti pakaian yang mereka gunakan saat mereka masih hidup. Gua ini terletak cukup tinggi di permukaan tanah. Gua ini digunakan sebagai tempat bersemayamnya para raja, sehingga masyarakat sekitar menjadikannya sebagai tempat ziarah rutin sebagaimana tradisi mereka yang sangat menghormati orang-orang besar dan para leluhur. Di sana juga terdapat tangga batu yang dapat memudahkan para wisatawan untuk melihat-lihat ke dalam gua. Menurut warga sekitar, tangga tersebut sudah ada sejak raja-raja itu masih hidup. Dulunya, gua tersebut digunakan para raja Sangala untuk menyendiri dan melakukan semacam pertapaan. Konon katanya, di sana banyak tersimpan peninggalan para raja termasuk pusaka-pusaka. Sayangnya, objek wisata tersebut sudah tidak terurus selama pandemi. Hal ini menyebabkan objek wisata Suaya ditumbuhi rumput liar yang cukup tinggi dan daun-daun menumpuk di sekitar tempat wisata. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, Tampang Aloh. Perjalanan dari Suaya ke Tampang Aloh lumayan dekat, hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Dalam Tampang Aloh,
kita dapat menemukan puluhan erong atau peti mati dengan bentuk binatang, tahu-tahu atau patung, dan juga tengkorak serta tulang belulang dari masyarakat Toraja dahulu yang dikubur di sana. Gua tersebut menjadi kuburan bagi penguasa Sangla pada abad ke-16 dahulu. Uniknya, di Tampang Alo terdapat cerita mengenai sepasang suami istri. Di sana menjadi tempat penguburan bagi Sang Puang Menturino beserta istrinya Rangga Bulan dan keluarganya. Berdasarkan legenda yang ada di masyarakat, Gua Alam ini menjadi tempat pilihan dari penguasa Sangala yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman kelak ketika mereka meninggal. Namun, Rangga Bulan meninggal lebih dulu dan jenazahnya dimasukkan ke dalam erong dan ditempatkan di Gua Tampang Alo. Dan ketika Sang Puang Manturino meninggal, erong tempat jenazahnya justru ditempatkan di pemakaman Loso yang tidak jauh dari Tampang Alo. Singkat cerita, jenazah Sang Puang ternyata menghilang dari erongnya, dan saat ditemukan jenazahnya telah bersatu dengan jenazah istrinya di Tampang Alo. Demikianlah bagaimana kisah ini akhirnya mengilhami masyarakat setempat yang menyepakati bahwa Gua Tampang Alo adalah perwujudan perjanjian dan sumpah suami istri. Untuk wisata yang satu ini tidak ditemukan pengelola, namun keadaan objek wisatanya masih terawat dengan baik dan dalam proses pembangunan di beberapa titik. Selanjutnya yang keempat, Baby Grave Kambira merupakan sebuah kuburan bayi atau disebut dengan pasiliran, di mana jenazah bayi tidak diletakkan di dalam gua atau dalam tanah, melainkan jenazah bayi diletakkan pada sebatang pohon kayu yang besar dengan diameter sekitar 80-100 meter, yang usianya kurang lebih sudah 300 tahun. Proses penguburannya pun tidak mudah, semuanya harus melalui ritual terlebih dahulu. Dan menurut cerita, selama proses adat berlangsung, semua yang hadir tidak diperbolehkan untuk berbicara dan menoleh ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Larangan ini baru berakhir ketika makanan khas Toraja yang dimasak di dalam bambu atau papiong sudah dipotong. Suku Toraja yang menganut aliran Aluk Todolo menganggap bahwa bayi yang belum tumbuh giginya masih dianggap suci. Sedangkan alasan mengapa pohon tarak yang digunakan karena pohon tarak memiliki getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Mereka percaya bahwa hal ini sama seperti mereka mengembalikan bayi-bayi ini ke rahim ibunya. Dengan begini, mereka akan menyelamatkan bayi-bayi yang akan lahir kemudian. Sayangnya, objek wisata ini tidak dapat digunakan lagi sebagai tempat penguburan bayi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dikarenakan pohon tarak sebagai kuburan bayi sudah tumbang dimakan usia. Keadaan saat ini, pohon yang tumbang diatapi sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah yang ada di dalam pohon tersebut. Dan ini dia objek wisata yang terakhir. Kolam Danau Asa merupakan sebuah danau yang cukup luas yang terbentuk secara alami yang menyuguhkan pemandangan yang indah dan suasana yang masih sangat segar dan alami. Kolam Danau Asa tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas karena kolam ini masih luput dari perhatian pemerintah setempat. Kolam ini hampir sama dengan kolam alam Limbong yang terletak di Rantepao, yang banyak menyimpan mitos dan cerita. Uniknya, kolam ini tidak dapat dilihat saat musim kemarau, alias kolam Danau Asa ini juga ikut mengering. Namun, di beberapa bulan tertentu, Danau Asa akan nampak dengan keindahannya seperti danau pada umumnya. Itulah beberapa tempat yang bisa teman-teman wisatawan kunjungi saat berada di Tanah Toraja. Pandangi semuanya dengan positif, bersusah-susah dahulu, jalan-jalan liburan, senang-senang kemudian, kunjungi tempat bersejarah, mengenal tradisi, dan berinteraksi dengan masyarakat lokal.